Hari ini saya akan mereview gambar-gambar kalian yang udah dikirimkan di Instagram dengan hashtag #ArtuReview1. Untuk berikutnya, video-video review seperti ini akan menggunakan hashtag #ArtuReview. Jadi buat kalian yang pengen direview, kalian bisa posting Instagram dengan hashtag berikutnya yaitu #ArtuReview2. Nanti saya akan pilih beberapa gambar dari kalian untuk saya review. Halo teman gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang bener, lalu kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa tulis komentar di bawah gimana menurut kalian video ini, kita diskusi, kita jadikan komunitas umat gambar ini menjadi komunitas yang positif. Kita cek gambar-gambar yang udah kalian kirimkan di Instagram. Nah, di sini videonya lebih udah saya kerjakan. Nah, ini gambarnya udah saya percepat beberapa kali ya. Karena kalau misalnya saya gambar sambil saya ngobrol gitu pasti akan nggak enak, akan nggak seru ya. Jadi kalian melihat gambar di sini itu gambar udah dipercepat. Jadi kalau kalian melihat gambarnya kayaknya cepet banget, itu karena udah diedit dipercepat ya. Jadi kalian nggak usah pusing kalau gambar, nggak usah fokus sama seberapa lama kalian menggambar atau bagaimana. Pokoknya fokus bikin karya yang banyak aja. Karya pertama, ini karya pemandangan ya. Jadi sepertinya gagal untuk menyelesaikan Artu Buburit. Jadi dia menggambar dengan hashtag #ArtuReview1. Di sini saya coba nge-review gambarnya ini, saya coba benerin komposisinya. Untuk gambar ini sebenarnya secara umum udah cukup keren, udah cukup bagus. Cuma saya merasa bahwa ini komposisinya agak sedikit perlu diperbaiki. Terutama dari susunan dari tanahnya, terus ada tanah di depannya lagi sampai ke belakang itu kurang enak. Bentuknya ini komposisinya kurang enak dilihat. Jadi ini saya bongkar tanpa saya merubah warnanya. Bisa kalian lihat di sini saya hanya menggunakan brush bullet. Untuk saya reviewnya saya akan menggunakan digital ya, tapi saya menggunakan brush bullet aja. Brush standar Photoshop. Jadi mungkin kalau kalian misalnya nanya, "Bang, gambar digital yang paling enak itu pakai apa?" Pakai alat standar aja, pakai brush bullet kan bisa menggambar ini sebenarnya pakai alat apapun, tapi di sini saya pakai Photoshop. Saya coba gambar ulang tapi tanpa merubah idenya di sini. Jadi masih ada tiangnya ya. Mungkin ini ceritanya kayak lagi menggambarkan sebuah adegan komposisi di mana ada pohon, ada tiang gitu. Nah, tips dari saya adalah kalau bisa untuk pohonnya dan tiang ini ya, batu kayak itu kalau bisa jangan terlalu simetris. Jadi agak sedikit kayak jangan terlalu sama persis seperti ini gitu ya, tapi agak sedikit kayak segitiga. Segitiga itulah komposisi yang paling menarik yang bisa kita buat di karya kita. Ada unsur-unsur segitiga itu akan membuat gambar kita jauh lebih menarik. Nah, kan bisa lihat di sini saya tetap menjaga desainnya biar tetap sesuai. Saya kasih efek sinar-sinar. Untuk bikin efek sinar seperti itu sebenarnya gampang. Kalian cuma tinggal pakai brush putih terus kalian brush aja gitu, udah aman. Harusnya brush belakangnya, layer belakangnya pakai warna warna ungu. Kemarin banyak yang nanya ke saya, "Bang, kapan nih upload gitu?" Ini karena ada sedikit kendala pekerjaan, jadi saya baru upload sekarang. Semoga kalian tetap semangat gambarnya. Pokoknya saya menggambarin untuk kalian. Saya pengen review tuh, pengen memajukan gambar di Indonesia. Sampai jumpa di 1 juta subscriber. Ayo bantu channel ini menjadi channel gambar yang bisa 1 juta subscriber. Yuk, bisa. Kita saingin Just No Limit. Berikutnya, ini gambar dari kalian. Ini menggambar, sepertinya nggak tahu ya saya apakah ini original karakter atau bukan. Tapi di sini yang mau saya soroti adalah ada sesuatu yang aneh dengan kepalanya sih. Ini menurut saya ini kan kayak jahat gitu ya. Paling enak kalau dia dibikin lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi itu jadi sedikit dibikin lebih drama gitu. Lebih drama itu dia lebih ada sedikit sifat-sifat liciknya. Jadi matanya itu agak sedikit gini dan biar lebih jahat lagi kelihatan liciknya, saya bikin dia menghadap ke kamera. Jadi kayak ada interaksi antara kita sebagai penonton dan si gambar itu. Jadi seolah-olah dia itu kayak lagi ngeliatin kita gitu. Jadi emosi dari karakter itu berasa. Nah, di sini saya ada sedikit ubah beberapa proporsinya karena dari proporsi sebelumnya menurut saya kurang enak dilihat ya. Lehernya perlu dibesarkan sedikit, sama bagian proporsi dari torsonya ini juga perlu dibenerin gitu. Nah, ini contohnya saya coba coret-coret dulu dari badannya ya. Karena di sini yang perlu dibenerin adalah sebenarnya dari proporsi sama anatominya ini. Proporsi anatomi badannya terlalu kurus bagian pinggangnya. Mungkin kalau emang konsepnya desain karakternya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ini kan
ada otot-ototnya ya. Jadi saya melihat, menurut saya ini kayak akan lebih bagus kalau jangan terlalu kurus, karena dia harus agak sedikit buff gitu ya, kayak badan-badan kuli gitu, six pack gitu. Nah, secara desain karakternya udah menarik. Saya nggak tahu apakah ini desain karakternya ini original atau enggak. Silahkan kalian tulis di bawah apakah ini original karakter atau ada dari karakter film tertentu gitu ya. Kalau kalian lihat di situ bagian bahu sebelah itu kanan ya, kanannya itu saya suruh bahas sedikit karena dari sebelumnya ini agak sedikit aneh gitu. Kalau dari posisi angle seperti itu kurang-kurang tepat. Lalu ini saya coba benerin beberapa hal dan kalian bisa lihat di sini before afternya ya. Kalian bisa lihat di sini badannya lebih enak kan, lebih berasa apa ya? Lebih berasa perspektifnya lebih dapet, badannya lebih kekar. Karya berikutnya ini gambar dinosaurus, gambar favorit saya. Kalian bisa lihat di sini menggunakan pensil sepertinya kalian ya. Dinosaurus ini kalau nggak salah mereknya jenisnya itu Dilophosaurus. Dilophosaurus itu salah satu dinosaurus yang kalau di Jurassic Park katanya dia bisa memuncratkan racun. Nah ini saya coba rework ulang dari desainnya, dan ini sepertinya bukan Dilophosaurus tapi ini ngarang sendiri deh menurut saya. Kayaknya ngarang sendiri karena ada beberapa part yang kayaknya nggak ada di Dilophosaurus. Jadi ini saya sedikit benerin proporsinya, jadi biar terasa dinosaurusnya terasa seremnya. Nah dinosaurus itu kan dia semacam mirip kayak ayam, kayak reptil gitu ya. Harusnya di bawah sini ini kayak ada dagingnya. Jadi kalau dari samping itu kayak ada yang ngelondong gitu loh kayak sapi. Jadi menurut saya ini perlu ditambahin. Setiap kali kalian gambar dinosaurus pastiin bagian sini ini agak sedikit ada tambahan apa tuh namanya itu dagingnya. Nah, tangannya juga harus dibikin lebih keker ya. Karena dinosaurus itu sebenarnya tangannya nggak gini ya, tapi tangannya gini sebenarnya. Jadi kalau kalian bikin dinosaurus tangannya sebenarnya kayak gini, bukan kayak gini. Yang bener ya. Itu sesuai sama apa ya? Scientist gitu katanya dinosaurus seperti itu harusnya, seperti itu. Nah, ini dia saya coba detailin lagi bagian mulutnya. Kalian bisa lihat perbandingannya before afternya ya. Kalian bisa lihat. Semoga kalian terbantu untuk menggambar dinosaurus. Tips-tipsnya pokoknya tetap semangat. Video berikutnya ini saya akan nge-review dari anatominya lagi. Anatominya seperti biasa, memang rata-rata kalau gambar anatomi rata-rata dari angle ini ya, dan memang menarik. Tapi menurut saya yang perlu dibenerin sebelum benerin anatomi adalah mau anatomi sebagus apapun, kalau gambar kita itu dari face-nya itu nggak menarik, dari face si karakternya nggak menarik, itu akan sulit juga. Tapi kalau face-nya udah keren, tapi badannya karakternya itu anatomi berantakan juga nggak bagus sih sebenarnya, jadi kurang enak dilihat. Nah ini saya coba benerin rambutnya. Saya kebayang ini kayak siapa ya? Kayak Yonkuro kali ya. Kalian tahu Yonkuro? Yonkuro tuh ini nih. Nah ini kayak Yonkuro rambutnya. Mungkin kayak gini kali ya rambutnya. Saya coba terinspirasi dari sini. Nah kalau saya gambar itu ruangannya kayak gini nih, banyak kayak gini-gini lah, banyak gambar-gambar gitu ya. Banyak apa macam-macam, ada dinosaurus seperti ini macam-macam. Jadi setiap saat saya tidak melihat kemana-mana itu saya selalu melihat inspirasi. Mungkin kalian perlu juga di kamar kalian gituin ya. Nah di sini kalian bisa lihat saya coba benerin anatominya, badannya biar kayak lebih kayak Hulk gitu ya. Karena ini kan pengennya dia kalian pengen gambar ini kayak kepiting gitu temanya ya. Waktu itu ada tantangan dari Artu Buburit itu kepiting temanya. Nah ini saya coba benerin biar badannya itu berasa lebih enak lagi gitu loh, lebih proporsinya tuh lebih enak dilihat. Terus mukanya juga saya nggak berubah apapun ya, mukanya itu tetap saya pengen sesuai sama karakter yang kalian buat. Lalu untuk kakinya ini sepertinya saya yakin ini pasti terinspirasi dari Hulk sih, Hulk yang hijau-hijau itu. Kenapa? Karena mulai dari badannya, celananya sobek-sobek itu Hulk banget. Nah, di sini kalian bisa lihat, saya coba edit kakinya biar lebih bagus lagi gitu ya. Kalian bisa lihat di sini jauh lebih enak kan? Nah, kakinya saya coba terlalu besar ya. Menurut saya kakinya ini perlu dikecilin sedikit. Proporsi pose paling enak untuk menggambar anatomi adalah seperti ini. Ini paling enak karena kita nggak dari depan tapi dari samping, ini enak sih. Berikutnya gambar ini sepertinya portrait ya. Nah, menurut saya ini harus diberi dulu proporsinya sama emosinya. Menurut saya kalau kalian gambar portrait seperti ini, nomor satu yang harus kalian perhatikan adalah emosinya. Kita harus dapetin karakter itu emosinya bagaimana. Cara untuk biar gambar kita lebih emosionalnya dapat itu, cara gampangnya lah, cara paling gampang adalah bikin dia ngeliatin ke kita, bikin ngeliatin ke audiens kita yang mengamati gambar itu. Tapi karena ini dia
kalian gambarnya itu memang lagi ngeliat ke bawah, jadi saya benerin. Cuma menurut saya matanya kekecilan, jadi kayak zombie gitu, terlalu serem. Nah, jadi ini rambutnya saya coba benerin, proporsi kepalanya saya coba benerin, sama di sini saya melihat lehernya kepanjangan. Kalian bisa lihat di sini lehernya kepanjangan ya. Tuh. Lehernya terlalu panjang. Jadi di sini harus diturunin sedikit kepalanya atau badannya dinaikin. Jadi ini saya tambah sedikit badannya biar lebih enak lagi proporsinya. Pertanyaannya, tahu dari mana proporsi karakter itu benar atau salah? Tepat atau enggak? Simple. Saya sarankan kalian banyak bikin karya yang bagus. Banyak bikin karya yang bagus, itulah karya yang selesai. Jadi di sini bagus itu nggak harus yang keren, nggak harus yang wah gitu, tapi paling nggak selesai dan kalian gambarnya itu benar-benar apa ya, hasil dari observasi dari, nah seperti ini nih. Kalian bisa belajar dari review-review seperti ini, atau kalian bisa study nyontoh-nyontoh dari karakter yang udah ada gitu ya. Nah, ini salah satunya study dari Sam Das Art. Ini nggak apa-apa, bagus. Kalian bisa dengan seperti ini. Makin sering kalian menggambar-gambar seperti ini, nyontoh-nyontoh, atau kalian mencoba untuk mengadaptasi karakter. Pokoknya makin sering kalian gambar, selera itu akan makin kebentuk. Kalian akan tahu, makin sensitif untuk melihat mana gambar yang kira-kira tepat, enak, atau nggak enak. Itu makin bisa kalian bisa dapatkan itu. Nah, di sini yang mau saya benerin adalah bagian tangannya. Bagian tangannya ini terlalu ada kayak aneh bagian lengannya sini ya. Tangan itu harusnya gitu aja, sama bagian pantat bagian bawahnya itu seharusnya kalau dia lagi gitu tuh dia runcing. Jadi kayak gini nih, apa nih ya? Nah, kayak gini nih. Harusnya lebih runcing. Sama kepalanya saya coba bikin lebih berekspresi lagi. Nah, matanya saya lihatin ke atas. Karena dia lagi ngangkat sesuatu, jadi harusnya dia ngeliatin ke karakter itu dong. Lagi ngeliatin ke binatang yang lagi diangkat. Menurut saya, ketika dia ngangkat, ngeliat ke sini kan nggak mungkin ya. Lagi ngangkat terus ngeliat ke situ, jadi dia harus ngeliatin yang kita angkat. Gambar itu juga harus memperhatikan itunya. Jadi jangan asal gambar yang bagus atau bagaimana, tapi coba dapetin emosinya juga. Dan untuk dapetin itu memang harus sering gambar sih. Jadi tenang aja, santai. Ini juga kesalahan seperti ini juga lebih mending bagus daripada nggak gambar sama sekali sih. Berani nyoba itu bagus. Kalian bisa lihat di sini bagian pantatnya ya, tadi before afternya nanti kalian akan lihat itu pantat itu tuh nggak yang bulat tapi runcing. Kalian bisa lihat tuh. Silahkan dicek before afternya. Jadi lebih enak kan emosinya. Mungkin kalau ini lagi ngantuk ya nggak apa-apa, tapi menurut saya akan lebih enak kalau matanya ngadep ke si karakternya. Untuk gambar berikutnya, ini saya akan menyoroti lebih ke posenya ya. Ini gambarnya karakternya lagi megang senapan ya. Tapi menurut saya dari sini ada yang perlu dibenerin, ada beberapa hal ya. Sebentar. Saya lupa ini saya ngeditnya yang mana. Tapi senjatanya cukup oke, ya keren. Tapi ada, menurut saya nomor satu yang harus diperhatikan adalah bagian rompinya. Perspektifnya kurang enak. Ini perspektifnya harus diberi lagi, tapi sebelumnya saya akan membuat sedikit kepalanya saya redraw ulang sedikit, biar kalian bisa lihat, biar saya juga bisa merasakan ini maksudnya karakternya mau bagaimana. Nah, nomor satu yang bisa saya langsung kenali adalah yang agak sedikit aneh adalah bagian lehernya. Jadi bagian ininya, kerahnya nanti kalian perhatikan, itu kayak aneh gitu, kayak badannya, kepalanya gini, tapi badannya kayak gini gitu. Jadi agak sedikit muter-muter. Sama bagian rompinya ini perlu dibenerin. Ya, nah. Ini saya coba benerin, dan ini sepertinya karakternya memang tomboy ya, cewek yang prajurit gitu, cewek yang memang perang, jadinya memang dia sangat keras ya. Dia hidupnya itu sangat keras dan dia pejuang gitu. Jadi bukan yang feminim yang apa namanya lemah lembut gitu. Jadi memang perlu hati-hati ketika gambar gini, terutama nggak tahu ya ini cewek atau cowok saya nggak tahu. Coba nanti yang gambar ini kalian sampaikan di sini dia gambar cowok atau cewek. Kalian gambar itu cowok atau cewek. Saya sedikit kasih input di sini, saya coba kasih input misalnya kalau posenya ini menurut saya terlalu biasa gini. Nah, ini saya coba posenya kalau dibikin lebih bergerak lagi. Mungkin kalian bisa coba pose seperti ini, pose kayak lagi apa namanya lagi menghindari senapan gitu-gitu ya, atau pas kayak pose yang lain. Jadi untuk menggambar satu pose itu saya sarankan coba beberapa pose deh. Terutama yang dirubah itu bisa dari torso dan kakinya. Itu akan merubah posenya jauh lebih banyak pose istilahnya. Kalian dengan tangan sama torso dengan kepala yang satu, tangan satu, kalian cuma ubah torsonya, kalian puter-puter, pelintir, benggokin, kakinya diubah, itu udah jadi pose yang berbeda. Di sini kalian bisa lihat karena dia memegang senjata dan ada rambutnya, ada tadi kalian gambar rambutnya itu ada gerakannya, jadi saya harus menggambarkan dia lagi bergerak. Jadi kakinya saya nggak lagi bikin kayak gini, lagi ngangkang doang. Dia harus terlihat bergerak. Oke?
Oke, itu dia review Artu review pertama. Buat kalian yang pengen direview, silahkan posting gambar kalian dengan menggunakan hashtag Artu Review 2. Jangan lupa tuliskan hashtagnya itu sebelum hashtag-hashtag yang lain, jadi di awal, jadi saya langsung bisa nemu. Nah, kalau kalian beruntung nanti saya bisa review gambar kalian. Oke, gimana menurut kalian review video kali ini, review gambar-gambar kalian kali ini? Kalau misalnya kalian ada usul, saran, kritik dan lain sebagainya, silahkan tulis di komentar bawah. Saya sangat senang kalau misalnya kalian bisa sangat terbantu dengan review seperti ini. Dan kalau kalian ada ide atau apapun, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan subscribe, share ke teman-teman kalian, tekan jempol ke atas. Tetap menggambar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam umat gambar.